Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 alat dan kapal penangkapan ikan yang bertema HUHT akan mempresentasikan apa yang telah kami temukan dari makalah yang telah kami buat. HUHT atau Pole and Line. Kelompok 6 terdiri dari Wandasri Rahayu dengan NPM 004, Eri Mariam dengan NPM 06, David Revado Manuel dengan NPM 027, Yohanes Setiawan dengan NPM 030. Lalu ada dia Prisma Puji Aulia dari NPM 046 dan Hum Sidik Amrullah, saya sendiri dengan NPM 063. Next. HUHT Pole and Line merupakan salah satu jenis alat penangkapan ikan yang dapat diklasifikasikan sebagai alat pancing yang biasanya khusus dipakai dalam penangkapan ikan cakalang. Menurut Moninja pada tahun 1968, pada prinsipnya alat tangkap pole and line terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkal pancing atau biasa disebut dengan pole, tali pancing atau line, dan mata pancing atau hookless. Alat tangkap HUHT dalam pengoperasiannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman seorang pemancing. Pada presentasi hari ini ada 7 subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada konstruksi alat tangkap, yang kedua metode pengoperasian alat tangkap, yang ketiga ada armada penangkapan ikan, yang keempat ada daerah penangkapan ikan atau DPI, yang kelima ada alat bantu penangkapan ikan atau ABPI, yang keenam ada komparasi unit penangkapan HUHT berdasarkan Kepmen KP 18 2021, dan yang terakhir ada hasil penangkapan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan TRI. Baik, yang pertama itu ada konstruksi HUHT atau yang disebut dengan Pole and Line. Nah, menurut Monintija tahun 1968, pada prinsipnya alat tangkap pole and line terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tangkai pancing atau yang disebut dengan pole. Nah, tangkai pancing ini terbuat dari bambu. Kemudian ada tali pancing atau yang disebut dengan line. Nah, pada tali pancing ini terbuat dari nilon filamen yang memiliki panjang sekitar 2/3 dari panjang tangkai pancing. Kemudian yang ketiga itu ada mata pancing atau hookless yang terbuat dari timah pemberat, bulu ayam, dan mata pancing yang tidak terikat balik. Kemudian untuk ukuran alat tangkap pada kapal KMN Kalista 01 yang pertama itu joran dengan panjang berkisar 2,5 hingga 3 meter yang memiliki diameter pada bagian pangkalnya itu 3-4 cm dan bagian ujungnya itu 1,5 hingga 2,3 cm. Kemudian yang kedua ada tali pancing yang berbahan VE, panjangnya itu 10 cm dan tali sekunder berbahan monofilamen dengan panjang 15-20 cm. Nah, pada tali pancing ini terdiri dari 2 untai. Ada yang dipintai dengan diameternya itu 1,2 cm. Mohon maaf 1,2 mm. Kemudian yang ketiga itu menggunakan mata pancing 4 dan 5 dengan panjangnya itu 28 dan 26 mm, sedangkan panjang DAB yaitu 16 dan 14 mm. Nah, pada bagian atas mata pancing terdapat timah dengan bentuk silinder yang panjangnya itu sekitar 2 cm. Kemudian dilengkapi dengan sobekan-sobekan tali rapia dan bulu ayam pada bagian bawahnya yang berwarna-warni. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada metode pengoperasian alat tangkap. HUHT adalah salah satu alat tangkap yang digunakan khusus untuk menangkap cakalang. Ada beberapa keistimewaan dalam penangkapan cakalang dengan HUHT, yaitu yang pertama ada umpan hidup atau live baits, dan yang kedua adalah bentuk kapal yang khusus. HUHT dioperasikan sepanjang siang hari pada saat terdapat gerombolan ikan di sekitar kapal. Alat tangkap ini bersifat aktif di mana kapal akan mengejar gerombolan ikan. Setelah gerombolan ikan berada di sekitar kapal, kemudian diadakan pemancing. Dan pengoperasian HUHT pada prinsipnya adalah mengumpulkan ikan yang dirangsang dengan lemparan umpan hidup atau semprotan air atau water spray. Operasi penangkapan dilakukan pada siang hari di sekitar rumpon dengan memperhatikan lingkungan di sekitar, seperti ada burung di atas permukaan air laut. Dan kondisi ini merupakan indikasi
ada gerombolan ikan yang menjadi sasaran penangkapan. Kemudian keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan cakalang menggunakan alat tangkap pole and line atau HT bergantung pada ketersediaan umpan. Umpan yang digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada umpan hidup dan umpan tiruan. Umpan hidup sangatlah penting dikarenakan umpan hidup berfungsi sebagai atraktan yang berfungsi untuk menarik kawanan ikan cakalang mendekat ke kapal. Umpan hidup berupa jenis ikan layang, ikan sarden, dan ikan teri. Sedangkan umpan tiruan dirancang untuk menarik perhatian. Umpan tiruan itu sendiri dibuat dari bulu ayam atau tali rapia atau juga kelopak insang ikan atau kulit kerang atau kijing. Selain itu, keterampilan pemancing juga sangat menentukan dalam operasi penangkapan ini. Kemudian ada armada penangkapan ikan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang armada penangkapan ikan. Yang pertama itu HT pada umumnya merupakan kayu yang mempunyai tonase berkisar antara 50 sampai 80 GT dengan tenaga penggerak berkisar antara 350 sampai 450 P, dilengkapi dengan mesin bantu untuk penerangan dan suplai air yang masing-masing 90 sampai 155 PK. Pada dek kapal terdapat falkas sekitar 7 sampai 8 buah dengan volume masing-masing berbeda, berkisar antara 2 sampai 4 ton. Yang kedua itu ada 2 buah falkas pada bagian tengah yang digunakan untuk menyimpan umpan hidup, yang digunakan penyimpanan ikan, es balok, dan air tawar. Yang ketiga itu bagian kapal HT mempunyai konstruksi khusus yang dimodifikasi menjadi lebih panjang sehingga dapat dijadikan tempat duduk oleh penumpang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan juga. Baik, selanjutnya adalah daerah penangkapan ikan atau DPI. Musim penangkapan ikan dengan HT terjadi pada bulan April untuk fase pertama. Kemudian pada bulan Juli sampai bulan September untuk fase kedua. Pada bulan Juni lebih besar dikarenakan umpan angin selatan, sedangkan lebih kecil pada bulan November sampai Maret dikarenakan tiupan angin barat. Daerah penangkapan ikan lebih efektif dilakukan di sekitar pond yang berfungsi untuk menghambat migrasi ikan-ikan tuna dan cakalang, sehingga dapat menaikkan jumlah operasi dan biaya operasi menjadi berimbang. Selain itu, penangkapan di sekitar umpan lebih cepat daripada mencari daerah penangkapan baru di luar umpan dengan cara mengejar gerombolan ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai alat bantu, di mana ada 3 alat bantu. Yang pertama ada umpan. Umpan yang digunakan biasanya umpan hidup. Dimaksudkan agar setelah umpan ikan dilempar ke perairan akan berusaha kembali ke permukaan air. Lalu yang kedua ada rumpon, di mana rumpon ini sebagai alat bantu dalam kegiatan penangkapan dapat meningkatkan hasil tangkapan cakalang pada perikanan UHT atau pole and line. Lalu yang ketiga ada pipa penyemprotan, atau biasa disebut juga dengan water sprayer, di mana digunakan untuk menyemprot air ke permukaan air di sekitar kapal. Tujuannya untuk mengelabui ikan, seolah terdapat banyak ikan di permukaan air. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada Kepmen KP nomor 18 tahun 2021. Nah, berdasarkan Kepmen KP nomor 18 tahun 2021, dalam pasal 6 ayat 1, alat tangkap ikan UHT diperbolehkan untuk digunakan. Kemudian, menurut pasal 33 ayat 7 dan 8, UHT digunakan dengan alat bantu penangkapan ikan atau ABVI berupa rumpan yang beroperasi menggunakan kapal motor berukuran lebih dari 10 gross ton sampai dengan 30 gross ton. Nah, pada jalur penangkapan 2 dan jalur penangkapan 3 di semua WPPN RI, kapal motor berukuran lebih dari 30 gross
Stone pada jalur penangkapan ikan 3 di semua WPP NRI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada hasil tangkapan. Berikut ini ada 3 macam mayoritas ikan yang ditangkap dalam perikanan UHT. Yang pertama cakalang. Cakalang ini tuh merupakan jenis ikan yang dominan ditangkap oleh nelayan dalam perikanan. Pada jurnal yang kami dapat, jumlahnya itu mencapai 7.798 ekor atau sekitar 12.000 kilogram atau 66% dari total hasil tangkapan. Yang kedua ada tuna. Lalu jumlahnya itu sekitar 2.101 ekor atau sekitar 3.744 kilogram atau senilai 18% dari total hasil tangkapan. Yang ketiga ada madidihang atau tuna sirip kuning. Jumlahnya itu sekitar 10.933 ekor atau sekitar 1.366 kilogram atau 9% dari total hasil tangkapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6 tentang HUHT. Sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan terlebih dahulu. HUHT atau pole and line merupakan salah satu alat tangkap yang diklasifikasikan sebagai alat pancing yang biasanya khusus digunakan dalam penangkapan ikan cakalang. HUHT memiliki 3 bagian. Yang pertama itu tangkai pancing, tali pancing, dan mata pancing, yang memiliki ukuran beragam dan fungsi yang berbeda. Selain itu, HUHT juga memiliki keistimewaan yang bisa dioperasikan sepanjang siang. Pada prinsipnya adalah dengan mengumpulkan ikan dengan alat bantu rumpon atau umpan untuk menarik perhatian ikan. Kapal HUHT terbuat dari bahan kayu yang bertonase sekitar 50-80 GT atau gross tonnage dengan tenaga penggeraknya berkisar 350-450 PK. Dan memiliki mesin pembantu sebagai penerangan dan suplai air pada masing-masingnya 90 hingga 155 PK. Adapun waktu atau musim penangkapan dengan HUHT yaitu ada fase pertama yang terjadi pada bulan April dan fase kedua terjadi pada bulan Juli hingga September. Cara efektif menangkap ikan dengan HUHT adalah menggunakan alat batu rumpon karena lebih cepat di sekitar rumpon. Dengan rumpon ada juga alat bantu yang digunakan dalam HUHT yaitu umpan baik itu umpan hidup ataupun umpan yang mati. Ada beberapa komoditas hasil tangkapan, yaitu yang pertama ada ikan cakalang sebagai hasil tangkapan yang dominan dengan alat tangkap HUHT ini. Terus yang kedua ada ikan tuna, dan yang terakhir itu ada ikan madidihang atau tuna sirip kuning. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kalau ada kurang dan kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.